Halo, welcome to Oplas. Oplas. Sama gua Hari dan Niko. Nah, kali ini kita orang mau bahas masalah bela diri. Martial art. Iya nggak sih? Martial art itu sebenarnya cocok untuk anak-anak nggak sih? Maksudnya boleh nggak sih diajarin anak-anak dari kecil ya? Boleh nggak gitu loh? Karena memang banyak banget kan ada orang tua yang pro. Oke, diajarin. Ada yang kontra. Bela diri, ada yang kontra, kayak emak gua. Ntar bilangnya jadi berantem. Itu dia. Jadi emosian. Cowok jago. Nah. Emak gua begitu tuh. Gua dulu waktu kecil nggak boleh ikut bela diri. Karate nggak boleh, taekwondo nggak boleh. Pas gua gede baru gua belajar sendiri. Jadi lu waktu kecil kerjanya cuma main gundu, main Barbie, lipstick, ya, sisir mak lu, ya kan? Gua begitu waktu kecil. Jadi dia kalau diomelin, kalau gue main ke rumah dia tuh ya, emaknya lagi teriak, lipstick gue jangan dipakai, gitu. Kerjanya gitu aja. Enggak. Bagus dia bisa punya anak sekarang. Gue cuma masak-masak. Iya. Ya gitulah, basically gue nggak boleh dulu bela diri. Walaupun sekarang bahkan gue ini sebenarnya punya tempat belajar bela diri Muay Thai. Gue punya sekarang nih. Tapi sebenarnya dulu waktu kecil gue nggak boleh belajar bela diri. Karena apa? Karena gue jadi gregetan. Karena waktu gue kecil gue pengen belajar. Tapi kagak boleh menyokap. Jadi ajarannya kayak gimana sih? Pas makin gede, mak lu takut lu jadi main rambut. Ya. Jadi dia bilang udah kasih aja deh, kasih. Bisa jadi. Iya. Tapi nyokap gue antik sih. Maksudnya lucu sih. Lu bayangin aja. Waktu gue high school lah ya. Waktu gue SMP atau SMA gitu. Gue tindik kan. Ini kuping kan. Mak gue beliin gue anting. Nah kan lucu kan. Mak gue beliin gue anting. Lu juga tindik kan dulu? Tindik. Gue tindik. 2 sini, lidah 1. Oh iya gila sih. Oh, dua ya? 2, sini 2, lidah 1. Gue 3, di bawah 2, di sini 1. Sama pentil kan? Lu main slat kan? Enggak lah, nggak ada pentil lah. Di ujung itu aja, di ujungnya aja. Di ujung. Ya gitu. Oh iya, gue jadi inget loh. Pertama kali gue jadi meleset banget ya. Udahlah, bodo amat. Jadi gue waktu dulu kan nindik ya, nindik di sini. Nindik tuh gue kalau dulu gue di Sydney di Australia, gue nindik di kuping sini. Gue ke apotik. Nah dulu di apotik bisa nindik. Udah di apotik. Di apotik. Di apotik bisa ada nindik. Gue tembak. Oke. Udah seminggu tuh kan. Gue mau nyopot. Kagak bisa kecopot. Nempel. Iya, jadi kayak besinya kayak nggak bisa kecopot. Akhirnya gue balik lagi dong ke tempat potongnya, tembaknya. Ini gue nggak bisa copot. Dia juga nggak bisa nyopot dong. Akhirnya dicopot pakai apa tau nggak? Pakai tang. Oh iya, karena itu kan sebenarnya lo abis nindik lo harus puter-puter biar nggak nempel. Emang itu iya nggak nempel. Di kulitnya nggak nempel. Cuman jepit pantatnya itu tuh kagak mau kecopot. Akhirnya dia betot pakai tang. Pakai 2 tang, lu bayangin kuping gue pakai 2 tang dibutot gitu, akhirnya copot. Iya, terus berdarah banget. Udah gitu. Mungkin dia kayak nggak enak kan. Terus gue juga goblok kan, masih kecil kan. Masa gue nggak ada, gue udah sia-sia nih gue nem. Sekiranya orangnya nanya, ini mau gimana lu? Kita kasih tindik gratis lagi. Oh makanya lu nindik lagi. Gue nindik lagi di bawah. Ya udah tindik lagi di bawahnya. Gila sih waktu itu. Bener-bener kayak gue pikir-pikir kalau gue udah umur gue lebih gede ya waktu itu. Karena gue masih muda. Kalau gue masih kecil sih, kalau gue udah gedean pasti gue marah lah. Lu gimana sih masa nindik gue kagak bisa kebuka sampai berdarah-darah begini. Iya. Tapi waktu itu akhirnya karena gue masih kecil, masih bocah, gue tembak lagi bawahnya. Nah, sekarang yang gue tanya, hubungan nindik sama bela diri apa? Oh iya, nggak ada. Nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada. Oke, balik lagi. Jadi, pertanyaannya tadi, boleh nggak anak-anak sebenarnya belajar bela diri? Bener nggak? Boleh nggak? Emang gue ngerti. Nyokap gue tuh nggak kasih, kenapa takut gue berantem.
Karena gue dulu bandel. Gue ngerti. Nah, lu kan kalau lu mah dari kecil udah boleh kan? Lu dari ya, gue ikut ya? taekwondo. Nah, taekwondo. Lu dari kecil udah taekwondo. Padahal gue dari dulu pengen banget tuh, sumpah. Taekwondo. Gue pengen banget taekwondo. Gue pengen banget waktu itu. Gue sampai pengen banget deh. Gue tuh ngeliatin orang taekwondo, gue ikut-ikutan tendang-tendangan di rumah. Tapi gue nggak dikasih. Kasian banget ya. Habis lu nendang-nendangnya malu minta rok malu yang nggak dikasih. Habisnya suster gue ditendang-tendang. Tapi gini, kalau menurut gua ya, bela diri sih buat anak-anak sebenarnya bagus juga. Buat self defense atau apa. Cuma mungkin harus tetap ada masukan ke anaknya. Dikasih tahu, namanya anak-anak kan pasti harus dikasih tahu. Dan dikasih tahu sering-sering. Gitu loh. Ini buat bela diri, buat sehat dulu atau apa gitu loh. Jadi jangan ngerasa oh ya udah bela diri. Oh gue jadi jagoan, ya kan? Mungkin sekarang bukan jadi kayak Bruce Lee kali ya. Kayak siapa? Kayak Joe Taslim, ya kan? Ya kalau gue bilang sebenarnya anak-anak kan pasti mikirnya wah jadi jago, jadi apa gitu. Akhirnya mereka berantem di sekolahan atau apa, atau bahkan jadi ngebully. Nah, itu dia. Nah, itu harus kalau gue bilang sih boleh belajar karena bagus sih sebenarnya bela diri, tapi harus dikasih masukan sih ke anaknya. Jadi maksudnya dibilangin jangan buat berantem ya. Dimasukin misalnya dibilangin kalau ada orang yang lagi dijahatin atau apa, kamu bisa bela. Teman kamu dijahatin bisa bela, tapi jangan usah berantem, kamu cuma buat jagain nanti pisahin atau apa. Jadi mereka punya pikiran sih lebih bisa oh ya bukan buat berantem nih gitu loh. Iya, sebenarnya cuma itu sih yang di war itu cuma satu. Pertama, ya kan. Kita ngomong apa adanya nih. Gak setiap bela diri itu bener-bener lu bisa jago berantem. Ya. Ada yang bela diri itu ada yang seni. Ngerti? Seni. Iya. Seni. Lu ketemu di jalan berantem beneran tuh belum tentu lu jago berantem. Iya. Gitu. Kita ngomong lah contohnya kayak misalnya ya misalnya Aikido. Ya gue bukan yang ngejelekin Aikido ya, tapi lu ketemuin sama petinju. Misalnya nih. 110% mungkin gue pegang pasti petinju yang menang. Ya. Ya enggak? Petinju yang menang. Diketemuin sama orang Muay Thai, kemungkinan besar Muay Thai yang menang. Ya. Diketemuin sama orang Sanda ya, udah pasti kemungkinan Sanso ketemu sama orang Aikido, ketemu sama misalnya Aikido atau apa ya Wing Chun misalnya ya, Wing Chun it's an art gitu loh. Kalau gue bilang it's an art, itu art gitu, maksudnya seni. Tapi kalau real life-nya, oke, lu ketemuin petinju, ya belum tentu dia menang. Kemungkinan besar petinju yang menang. Kenapa? Tinju itu it's a combat sport. Beda loh dengan bela diri seni ya. Beda, it's a combat sport. Bener-bener fight. Ya. Iya tapi sih? kalau gua rasa sih sebenarnya kayak ya mungkin Wing Chun, Wing Chun mungkin basicnya. Iya kan, makanya Bruce Lee aja akhirnya dia rubah kan, jadi Jeet Kune Do, iya kan. Bruce Lee pun gue juga nggak yakin dia jago berantem. Gue nggak yakin, itu cuma di film doang. Ya. Gue nggak yakin, memang. Tapi kita berterima kasih sama dia karena dia mempopulerkan Asia dengan bela diri. Yes. Dan dia yang ini sih, kalau lu pernah lihat nggak yang cerita kehidupan dia? Kalau gue bilang kenapa dia bisa dibilangnya dia jago banget? Karena sebenarnya kalau gue bilang awal-awal memang dia udah ngelakuin mixed martial art. Karena dia belajarin karate, dia belajarin kungfu, dia belajarin apa, dia belajarin jiu-jitsu, dia belajarin apa, semua dia belajarin. Which is jadinya mixed martial art kalau gue bilang. Tapi yang gue bilang gini, bener, setiap bela diri belum tentu lu jadi jago di luar. Karena ya kalau gue bilang gini, lu jago MMA gitu. Tapi keadaan di dalam ring dengan di luar ring beda juga. Itu beda jauh. Sekarang misalnya lu di take down. Pada saat di dalam ring mungkin lu akan guard, lu akan reverse, ya kan? Tapi kalau di jalanan begitu lu take down, lu di RNC misalnya rear naked choke, jadi yang dicekek.
mereka bebas berbuat apa aja loh. Iya, Gua mau gigit, iya. colok matanya, bener kan? Dia. Itu beda. Ntar Iya biji kan? lu digini. Iya kan? Itu semua beda. Jadi sebenarnya bukan belajar bela diri itu bukan untuk jadi jago-jagoan di Cuman jalanan. takutnya anak-anak merasa gue udah jago. Iya. Gue udah sabuk hitam. Ya nggak? Gue udah sabuk hitam misalnya. Tapi berarti gue udah jago. Tapi belum tentu. Lu ujung-ujungnya lu, misalnya dia tau-tau, wah gue udah merasa jago. Ada orang gimana? Ya contoh kayak tadi lu bilang ada orang yang kesulitan dibantu. Iya, dia udah merasa jago. Gue datengin nih 5 orang. Ditantang sama dia karena dia pikir udah jago. Jangan Ya, di jalanan lu digebukin juga. Bener nggak? Monyok. Ya nggak sih? Itu dia. Tapi gue pernah. Gue udah belajar kan. Lu tahu dong, gue dari kecil udah waktu itu ikut taekwondo. Iya. Wah, berasa jago kan. Gue disamperin sama 5 orang. Disamperin sama 5 orang. Jalanan. Gue udah siap-siap. Siap-siap. Begitu dipalak. Gue kasih duit, gue lari. Gue aman. Tapi karena gini sih. Ya beda ya kalau sampai lu 5 orang sih di jalanan, lu udah kayaknya nggak usah 5 orang ya 2 orang aja. Lu belum tentu bisa menang. Bener. Lu urusin satu, yang satu timpa lu dari belakang juga beres. Yang satu gebok lu pakai kursi timpa belakang. Lu kena di sini, puyeng. Digebukin, udah selesai. Beres. Gitu. Lu mau sabuk hitam kayak kagak ngepek. Kalau di jalanan tuh udah beda. Beda. Itu pasti beda. Lu jago di taekwondo, iya kan di dalam ring. Misalnya dalam pertandingan, iya ada wasitnya. Lu ada apa-apa yang curang di stopin. Iya, lu kecolok aja di stopin. Nah, iya kan? Kalau di jalanan, lu nggak usah colok. Lu klitikin aja di stopin. Bener nggak? Makanya nggak pernah lu ngelihat di UFC ada klitik-klitik gitu, nggak ada. Nggak ada, di stopin. Jayus ya? Dijilat-jilat. Gitu. Jadi ya bokep dong. Iya. Aneh banget itu gay dong. Ya gitu lah. Basically tapi gini. Kalau menurut gua harus. Tapi mungkin tergantung bela dirinya yang mana. Sekarang itu ada yang mungkin yang kalian belum pernah dengar tuh Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, itu harus kalau menurut gua. Karena kalau Brazilian Jiu-Jitsu itu tidak diajarin untuk memukul, tapi mengontrol lawan di bawah. Gitu loh. Jadi misalnya nih, orangnya ngelawan kita nih. Nah, kita peluk atau gimana, kita jatuhin ke bawah, terus kita kontrol dia di bawah. Jadi tanpa memukul sedikit pun. Ya. Kita kontrol dia. Gitu loh. Nah, itu paling benar sih kalau gue bilang. Paling benar. Brazilian Jiu-Jitsu itu paling benar. Atau enggak belajar judo itu juga bagus kalau menurut gue. Ya, tapi gue bilang tetap sih balik lagi, maksudnya gue harus ada masukan ke anaknya gitu loh. Ya kan, karena walaupun belajar Brazilian Jiu-Jitsu, which is sebenarnya bagus banget Brazilian Jiu-Jitsu karena itu dari Jiu-Jitsu dan akhirnya Helio Gracie karena dia orangnya kecil, dia rubah dari judo tau. Dari judo ya? Dari judo. Tapi dianya sendiri jiu-jitsu kan. Akhirnya karena siapa? Kakaknya si Helio Gracie ya? Waktu itu nggak bisa ngajar, dia ngajar. Iya. Ya kan? Terus akhirnya karena dia kecil, dia rubah ada perubahan-perubahan yang dia bikin supaya orang kecil bisa mengalahkan orang besar. Gitu loh. Nah, jadi di situ sebenarnya bagus gitu loh. Jadi ada untuk proteksi diri orang yang kecil, anak kecil itu juga bagus gitu. Tapi tetap balik lagi sih, memang perlu kalau gua rasa. Tapi tetap harus ada masukan ke anaknya supaya jangan menggunakan yang aneh-aneh. Karena ya namanya anak kecil kan. Kalau gue sih mikir gini, kalau memang gue mau kasih anak gue belajar, ya, gue mau ngajarin dia bela dirinya bukan yang seni, bener-bener combat sport. Maksudnya, gue ngajarin dia Muay Thai atau boxing, plus Brazilian Jiu-Jitsu, atau judo. Kenapa? Karena gini loh, ada yang namanya seni, ada yang combat sport. Nah, kalau ada combat sport, itu berarti bener-bener dia dilatih untuk bener-bener ngelawan-lawanan, ya nggak sih? Ya. Lawan-lawanan. Kayak judo, itu bener-bener latihan bener-bener tarik-tarik ke banting-bantingan.
ya kan? Ada sparringnya lah gitu loh. Memang sih yang lain juga ada sparringnya, cuman gue ngerasa itu lebih realistik gitu loh. Ya. Boxing disuruh sparring, bener suruh sparring pukul-pukulan, ya kan? Cuman mungkin anak-anak nggak boleh mukul kepala. Ya. Mukulnya di badan, dari leher ke bawah. Mukulnya biasanya begitu tuh peraturannya, karena takut kalau anak-anak kena napak lah, takutnya ada cedera otak lah atau nggak. Jadi pukulnya ke bawah, itu lebih bagus. Plus nanti gue ajarin dia, ini skill hanya boleh untuk bertanding di ring. Iya, betul. Nggak boleh di luar. Tapi kasih tahu orang kalau emang lu tuh bisa. Lu ngerti nggak sih? Ya, tapi bukan dengan maksud menyombongkan diri. Bukan menyombongkan. Biar orang tahu kalau lu tuh sebenarnya tuh dia jago. Dia tuh orang petinju. Lu jangan bikin orang tuh segen sama sih. Kalau orang udah segen sama lu, anak lu gitu misalnya. Orang juga nggak bakal ganggu-ganggu. Iya nggak sih? Iya. Yang penting mereka punya self confidence sih. Itu akan menaikkan self confidence banget. Jadi kalau misalnya dibully atau apa, mereka bisa defense himself gitu loh. Ya kan? Jadi, cewek apalagi? Cewek juga bisa, apalagi banyak banget. Cewek harus bisa. Gitu loh. Sekarang atlet cewek juga sadis-sadis ya. Jadi ya sebenarnya bagus. Kalau gua rasa bagus untuk anak-anak belajar dengan masukan yang benar, itu akan will be fine sih. Oke guys, nah kalau menurut kalian, kalau kalian udah punya anak, kalian setuju nggak sih? Atau oke nggak sih kalau misalnya anak kalian diajarin bela diri? Gitu loh. Ya. Kenapa kalau kalian oke, kenapa kalau enggak, kenapa? Kasih komen ya. Dan jangan lupa subscribe, klik like, pencet bell. Oke? See you. Bye.